Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silakan dipimpin oleh Hanafi. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, baik, Bapak akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa coba? Tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Bagus anak-anak. Nah hari ini materi yang akan Bapak sampaikan masih berkaitan dengan penduduk Jepang di Indonesia. Kalau kemarin kita membahas tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Anak-anak, terlebih dahulu Bapak akan membacakan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 3.5 menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. 4.5 menalar sifat penduduk Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. 3.5 1 menganalisis sifat penduduk Jepang di Indonesia. 4.51 menalar sifat penduduk Jepang dan respon bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah diharapkan siswa mampu menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia dan mampu menalar sifat penduduk Jepang dan respon bangsa Indonesia dengan cermat dan penuh semangat. Nah, anak-anak, Bapak akan menampilkan gambar dan video yang berkaitan dengan materi hari ini. Silahkan kalian cermati dengan baik. Baik anak-anak, sudah cermati? Sudah. Bapak akan menampilkan video. Silakan, tempat ya. Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara. Yang pada saat itu bangsa Belanda dan harus kalah telak di pertempuran. Di mana kelompok yang mengajarkan di panggilan air kita dia. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati gambar dan video tadi, coba kalian berikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan mengambil. Dari adanya video tadi, saya jadi banyak tahu tentang pendudukan Jepang di Indonesia, terutama mana-mana saja kota di Indonesia yang pernah diduduki oleh Jepang. Bagus sekali anak. Tepuk tangan. Siapa lagi? Saya Pak, Oke, Nia. izin menanggapi. Silakan. Nia. Setelah melihat tayangan tadi, saya jadi lebih paham bagaimana asal mula Jepang masuk ke Indonesia dan seperti apa keadaan masyarakat Indonesia pada masa kehidupan Jepang. Bagus sekali Nia. Tepuk tangannya anak. Anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan secara singkat bagaimana sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Silahkan kalian perhatikan dengan baik sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Karakteristik penduduk Jepang di Indonesia diantaranya yaitu rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia. Kependudukan Jepang di Indonesia bersifat sangat kejam, tapi meskipun Indonesia diperlakukan sangat kejam oleh Jepang, Indonesia dapat merdeka dan mengambil sisi positif dari tindakan Jepang seperti kerja paksa, romusa, mengajarkan Indonesia untuk bekerja keras. Demikian gambaran sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Nah anak-anak, kira-kira bagaimana tanggapan atau respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang? Apakah masyarakat Indonesia merasa senang atau justru sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan ini silakan kalian membuat 4 kelompok. Kelompok 1 dengan Genda, Nia dengan Tanda dan apa tadi? Kelompok Abid, Genda dengan Nengmera, Ayah dan Yani. Kelompok 4 kerjakan RKPD yang sudah Bapak kirim ke grup WhatsApp. Silakan diatur kelompoknya. Kalian harus
mencari informasi dari beberapa sumber, baik dari buku tes maupun dari internet. Kerjakan dalam waktu 15 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan kalian kirim LKPD tersebut ke grup WhatsApp. Sudah. Oke, terima kasih. Jika sudah dikumpulkan, coba kalian buat slide yang berisi materi yang tertuang di LKPD. Silakan kerjakan. Yang ini, yang respon. Silakan. Ketik. Sekarang masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bersemangat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pemangku Pelajaran Sejarah dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 berdiri di sini akan mempresentasikan tentang respon penduduk Indonesia terhadap Jepang. Perkenalkan, nama saya Hermina. Saya sebagai moderator yang memimpin berjalannya acara. Di sebelah sana ada rekan saya yang bernama Yuda sebagai pemateri dan di sebelahnya lagi ada Lili sebagai nabulan. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri saya persilahkan. Terima kasih moderator. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi tentang respon penduduk Indonesia terhadap pendudukan Jepang yang dilakukan oleh kaum pergerakan nasional yang dipimpin Supriyadi terhadap Jepang. Para kaum pergerakan Indonesia sadar bahwa Jepang lebih berbahaya bagi bangsa Indonesia karena tindak yang menewaskan banyak korban, baik dari pihak Jepang maupun pihak pemberontakan. Hari tersebut dijadikan sebagai hari pekan. Kemudian munculan perlawanan dari berbagai daerah, seperti Aceh dan Tasikmalaya. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, sesi tanya jawab saya buka. Izin bertanya. Mohon jelaskan secara singkat mengenai gerakan 3A. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Gerakan 3A bertujuan untuk menarik simpati rakyat agar Saudari Nurlela, apakah puas dengan jawabannya? Puas. Baiklah, sesi tanya jawab saya tutup. Kepada Notulen, saya mempersilahkan untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami bahwa gerakan 3A bertujuan untuk menarik simpati rakyat. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kelompok 1, sekarang kelompok 2 ya. Silakan. Beri semangat untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman yang berbahagia. Teman-teman diskusi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang respon penduduk Indonesia terhadap Jepang dengan melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Teguh Arif Jalil pada peristiwa Katling Aceh 10 November 1972 dan yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa pada peristiwa Singaparna. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri saya persilakan untuk mempresentasikan materi diskusinya. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang respon Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dari peristiwa Katling dan yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa dari peristiwa Singaparna. Berontakan Jepang terhadap Indonesia, Jepang berusaha memasuk ulama namun gagal. Sudah jelas sekali menyinggung umat Islam karena termasuk menyekutukan Allah SWT. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman diskusi, sesi tanya jawab saya buka. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, bagaimana bentuk perlawanan Singaparna pada Jepang? Baik, saya akan menjawabnya. Rakyat Singaparna melakukan perlawanan dengan Jepang Baik, terima kasih. Baiklah, sesi tanya jawab selesai. Kepada Notulen dipersilakan untuk menyimpulkan. Rakyat Singaparna melakukan perlawanan dengan Jepang. Bicara rakyat Singaparna di bawah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan sesi presentasi pada hari ini. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang
respon penduduk Indonesia terhadap Jepang. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Anissa, saya sebagai moderator, dan rekan saya Lisa sebagai materi. Selanjutnya ada Mustafa sebagai notulen. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri saya persilakan. Terima kasih moderator. Baik, langsung saja. Saya sebagai pemateri akan mempresentasikan materi tentang perlawanan mereka oleh perwira bernama Tengku Gugun Hamid dalam peristiwa di Magudu PDIA Aceh November 1944. Para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, teman-teman diskusi sesi tanya jawab saya buka. Izin bertanya, tolong jelaskan kembali secara singkat tentang penyebab adanya pemberontakan peta di PDIA Aceh yang dipimpin oleh Tengku Gugun Hamid tersebut. Baiklah, izin menjawab. Adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Tengku Gugun Hamid Disebabkan karena adanya persoalan pengumpulan padi, Romusa maupun Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mana? Baiklah, ini kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan mana? Baiklah teman-teman diskusi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Saya Wati Sulati sebagai moderator dan teman saya Linda sebagai pemateri dan sebelahnya Rifki sebagai notulen. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, saya mempersilakan untuk mempresentasikan materi diskusinya. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja. Saya sebagai pemateri akan mempresentasikan materi tentang respon penduduk Indonesia terhadap Jepang berupa pemberontakan yang dipimpin oleh Tengku Hamid dalam peristiwa Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi pada April 1944. Terjadi di Maludu Aceh. 2 peloton tentara peta yang dipimpin oleh Tengku Hamid melarikan diri ke gunung-gunung dan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada bulan November 1944. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sesi tanya jawab saya buka. Saya kurang paham mengenai adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Tengku Hamid terhadap Jepang. Mohon dijelaskan kembali secara singkat. Baiklah, izin menjawab. Jadi adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Tengku Hamid terjadi karena Bagaimana saudara Hanafi? Apakah sudah dimengerti? Sudah. Baiklah teman-teman, sesi tanya jawab sudah selesai. Kepada notulen saya mempersilakan untuk menyimpulkan. Indramayu pada bulan April 1944 yaitu disebabkan karena adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Pak merasa sangat bangga melihat penampilan kalian. Tangan untuk kita semua. Anak-anak, sekarang Bapak akan menyimpulkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan hari ini. Kesimpulannya adalah pada mulanya Jepang masuk ke Indonesia, berusaha mengikat hati rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia. Namun pada kenyataannya Jepang ternyata ingin mengambil keuntungan, sama seperti penjajahan sebelumnya. Putra peta terutama dari kaum intelek Indonesia yang melakukan perlawanan. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Terima kasih, alhamdulillah. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tes yang harus kalian kerjakan dan harus selesai sampai pertemuan berikutnya. Untuk mengerjakan tes ini, kalian silahkan klik link Google Chrome yang telah Bapak kirim ke grup WhatsApp kalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Silakan kalian pelajari di rumah. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.